Skandal kecurangan AFC berakhir. Indonesia resmi dikukuhkan jadi peserta Piala Dunia 2026 usai Iran kiamat geopolitik. Tanpa playoff, Garuda terbang setinggi langit ambil hak yang dirampas. Benarkah demikian? Jangan lewatkan analisis paling panas ini. Dunia terperangah. Langit sepak bola Asia seolah terbelah dan menurunkan cahaya keajaiban yang paling menyilaukan dalam sejarah umat manusia. Hari ini, bukan hanya Indonesia yang bergetar, tapi seluruh planet bumi kemungkinan sedang membicarakan satu nama, Garuda. Sobat Garuda, hapus air mata kalian, buang semua rasa sesak di dada yang selama ini kita pendam. Sebuah keputusan yang lebih dahsyat dari ledakan bom atom mungkin saja akan keluar dari markas besar AFC di Kuala Lumpur. Setelah Iran diusulkan mundur dari Piala Dunia 2026 akibat badai geopolitik di Timur Tengah, AFC bisa saja mengambil langkah yang membuat seluruh dunia sujud syukur. Indonesia kemungkinan akan ditunjuk untuk menggantikan Iran di Piala Dunia 2026. Dan yang paling gila, mungkin tanpa harus melewati babak playoff. Ya, kalian tidak salah dengar. Garuda akan langsung mendapatkan tiket emas menuju Amerika Serikat secara cuma-cuma sebagai bentuk penebusan dosa terbesar AFC. Mari kita bicara jujur dari hati ke hati. Selama puluhan tahun, berapa kali kita merasa dicurangi oleh keputusan-keputusan aneh AFC? Berapa kali wasit-wasit mereka merampas kemenangan di depan mata kita? Kita sudah kenyang dengan kepahitan. Kita sudah terbiasa hidup dalam bayang-bayang ketidakadilan. Tapi semoga saja hari ini angin sejarah berbalik arah. AFC seolah baru saja terbangun dari mimpi buruk dan menyadari bahwa sepak bola dunia akan hambar tanpa gairah dari 280 juta rakyat Indonesia. Mereka sadar menzolimi Indonesia adalah kesalahan sejarah yang tak termaafkan. Apabila benar, keputusan memberikan tiket langsung tanpa playoff ini adalah bentuk permintaan maaf paling resmi dari AFC kepada bangsa Indonesia. Mereka tidak ingin lagi melihat drama, mereka tidak ingin lagi ada perdebatan. Di mata mereka, hanya Indonesialah tim dengan kemajuan paling mengerikan yang pantas menduduki singgasana yang ditinggalkan Iran. Ini bukan sekedar keberuntungan, sobat. Ini adalah keadilan ilahi bagi bangsa yang selalu sabar meski terus disakiti. AFC kini melihat Indonesia sebagai kesatria baru di Asia. Di bawah kepemimpinan John Herdman, skuad kita bukan lagi tim yang bisa dipandang sebelah mata. Kita punya kualitas, kita punya mental, dan kita punya dukungan yang bisa meruntuhkan stadion manapun di dunia. Kenapa tanpa playoff? Karena AFC tahu, jika Indonesia harus bertanding lagi, tim manapun di Asia akan gemetar ketakutan. Mereka ingin memastikan bahwa wakil Asia di Piala Dunia nanti adalah tim yang memiliki sportivitas tinggi, tim yang tidak hobi guling-guling, dan tim yang akan membuat bangga seluruh benua kuning. Dan tim itu adalah Indonesia. Inilah saatnya kita mendapatkan buah manis dari kesabaran kita selama ini. Bayang-bayang kecurangan itu kini telah sirna, digantikan oleh karpet merah menuju panggung tertinggi di jagat raya. Sobat Garuda, saya gemetar saat mengucapkan ini. Akhirnya keadilan itu datang juga. AFC akhirnya sadar siapa raja sepak bola yang sesungguhnya di hati masyarakat. Sekarang, saya ingin kalian semua bersuara. Tuliskan di kolom komentar terima kasih keadilan atau Garuda terbang tinggi. Mari kita banjiri video ini dengan energi kemenangan sebagai tanda syukur kita. Menurut kalian, apakah ini adalah balasan yang setimpal dari AFC atas semua kecurangan yang pernah kita alami di masa lalu? Tuliskan analisis kalian dan sebutkan satu pemain timnas yang paling kalian nantikan aksinya di rumput Piala Dunia nanti. Mari kita rayakan hari bersejarah ini bersama-sama. Persiapkan paspor kalian, persiapkan atribut merah putih kalian, keajaiban Juni 2026 kini sudah di depan mata. Tiket tanpa playoff ini adalah bukti bahwa tidak ada perjuangan yang sia-sia dan tidak ada doa yang tidak didengar oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Teruslah terbang tinggi Garudaku. Tunjukkan pada dunia bahwa kita berangkat ke Amerika bukan karena kasihan tapi karena kita adalah yang terbaik dari yang terbaik. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ke seluruh penjuru planet bumi.
biar seluruh dunia tahu bahwa Indonesia sudah resmi menjadi kontestan Piala Dunia 2026. Sampai jumpa di kemenangan yang lebih besar. Garuda di dadaku, Piala Dunia di pelukanku. Salam Merah Putih, Merdeka! Sebelum lanjut ke beritanya, dukung channel ini dengan cara subscribe sekarang juga. Agar kamu selalu update dengan berita Timnas Indonesia yang berkualitas dari kami. Terima kasih. Setelah sekian lama terpinggirkan dari skuad Garuda, Sadil Ramdhani akhirnya kembali mendapat kepercayaan membela Timnas Indonesia. Tak sendirian, bintang Persib Bandung ini dipanggil bersama dua rekannya, Mark Locke dan Tom Hai, untuk persiapan menuju Asian Championship 2026. Manajemen Persib Bandung memberikan kabar gembira untuk Bobotoh bahwa 3 pemain andalan tim mendapat panggilan ke Timnas Indonesia. Ketiga pemain tersebut yang mendapat panggilan ke Timnas Indonesia yakni Tom Hai, Mark Locke, dan Sadil Ramdhani. Hal ini disampaikan melalui keterangan resmi klub pada Minggu 26 April 2026. Manajemen Persib mengaku menerima surat dari PSSI pada tanggal 23 April 2026. Dalam surat bernomor 1819-AGB-317-4-2026 yang ditandatangani langsung oleh Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi itu, 3 pemain yakni Sadil Ramdhani, Tom Hai, dan Mark Locke dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan atau TC skuad Garuda. 3 pemain Persib memang dipanggil ke Timnas Indonesia untuk persiapan menuju Asian Championship 2026 ini. Namun, perhatian tertuju pada sosok Sadil Ramdhani yang sudah lama absen dari skuad Timnas Indonesia. Akan tetapi, kali ini ia mendapat panggilan untuk persiapan menuju ajang 2 tahunan yang dijadwalkan bergulir pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang. Sadil Ramdhani terakhir kali dipanggil ke Timnas Indonesia pada Januari 2024. Mantan pemain Sabah FC tersebut terakhir kali dipanggil era Sinteyong saat tim Merah Putih menjalani uji coba melawan Libya. Setelah itu, Sadil Ramdhani belum kembali dipanggil ke Timnas Indonesia, baik saat Sinteyong masih melatih skuad Garuda. Bahkan era Patrick Kluivert yang menggantikan Sinteyong pada Januari hingga Oktober 2025 lalu. Untuk itu, nama Sadil Ramdhani yang menjadi sorotan karena akhirnya ia mendapat panggilan kembali ke Timnas Indonesia di era pelatih baru, John Hartman. Ini bahkan menjadi panggilan pertama untuk ketiga pemain Persib ke Timnas Indonesia pada tahun ini. Pasalnya, ketiga pemain ini sebelumnya tak masuk dalam pemanggilan pada FIFA Matchday Maret 2026 lalu. Ini cukup menarik karena Sadil Ramdhani juga sudah lama terpinggirkan dari Timnas Indonesia. Namun, ia belakangan ini mencuri perhatian saat bersama Persib. Ini karena dari 29 laga yang telah dilakoni bersama Persib, Sadil Ramdhani telah mencetak 4 gol dan 1 assist. Oleh karena itu, ini akan menjadi pemandangan yang menarik karena ini bukan sekedar pemanggilan biasa. Ini bisa menjadi panggung pembuktian bagi Sadil yang sempat absen lama dari skuad Timnas Indonesia. Bersama ini disampaikan bahwa tim nasional sepak bola Indonesia akan mengikuti Asian Hyundai Cup 2026. Tulis Yunus Nusi dalam surat tersebut, sebagaimana dikutip bolasport.com dari laman resmi klub Minggu 26 April 2026. Pemusatan latihan ini akan jadi ajang seleksi buat John Hartman untuk membentuk skuad terbaik. Jadi pemusatan latihan ini akan menjadi penilaian pemain melalui pendalaman taktik dan pertandingan internal, kata Yunus Nusi dalam suratnya. Para pemain terbaik nantinya akan dipilih oleh John Hartman untuk menghadapi Asian Championship 2026. Pemain yang menunjukkan penampilan terbaik nantinya akan dipilih dan berpeluang tampil di FIFA Matchday pada 1 hingga 9 Juni 2026. Para pemain yang tampil di FIFA Matchday ini juga diharapkan bisa menjadi pilihan utama untuk tampil di Asian Championship 2026 nanti. Kapten Timnas Indonesia, Jai Itzes, kembali menunjukkan kelasnya di panggung tertinggi sepak bola Italia. Bek tangguh tersebut tampil luar biasa saat membawa Sassuolo menahan imbang Fiorentina tanpa gol dalam lanjutan Serie A pekan ke-34 musim 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Artemio Franchi, Minggu 26 April 2026. Bermain di markas lawan yang dikenal angker, Itzes tampil bak tembok tak tergoyahkan di jantung pertahanan. Sepanjang 90 menit, ia memimpin lini belakang dengan disiplin tinggi.
Itzes mampu membaca permainan dengan cerdas dan mematahkan setiap ancaman yang dibangun tuan rumah. Statistiknya berbicara lantang. Itzes mencatatkan 2 blok krusial, 7 sapuan bersih, serta rekor sempurnya dalam duel udara dengan tingkat kemenangan mencapai 100%. Dominasi di udara tersebut menjadi kunci dalam meredam anggatan Fiorentina, terutama melalui bola-bola silang dan situasi bola mati. Tak hanya itu, ketenangan dan kepemimpinannya juga menjadi faktor penting dalam menjaga organisasi pertahanan Sassuolo tetap solid. Ia beberapa kali mengkoordinasikan rekan-rekannya untuk menutup ruang dan memaksa Fiorentina kesulitan menciptakan peluang bersih sepanjang laga. Berkat performa impresif tersebut, Itzes dinobatkan sebagai Man of the Match dalam pertandingan tersebut. Ini merupakan sebuah pengakuan atas kontribusi besarnya dalam memastikan clean sheet bagi timnya. Hasil imbang ini terasa seperti kemenangan bagi Sassuolo, mengingat tekanan yang terus diberikan oleh tuan rumah sepanjang pertandingan. Penampilan gemilang ini semakin menegaskan status Jay Itzes sebagai salah satu bek paling konsisten musim ini. Bagi publik Indonesia, performa ini tentu menjadi kabar membanggakan, sekaligus sinyal positif jelang agenda internasional bersama skuad Garuda. Jay Itzes akan kembali lagi bersama Timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026. Cahya Supriyadi terus menunjukkan penampilan impresif bersama PSIM. Terbaru, Cahya Supriyadi mampu membantu PSIM mencuri poin dari Persija. Duel PSIM versus Persija terlaksana di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali pada Rabu 22 April 2026. Kala itu, pertandingan berakhir sama kuat 1-1. Meski kebobolan, Cahya Supriyadi keluar sebagai pemain terbaik pada laga ini dengan berbagai penyelamatan gemilangnya. Cahya Supriyadi sendiri mengaku bersyukur atas pencapaian tersebut. Bersyukur bisa menjadi Man of the Match dalam laga kemarin. Ini sebuah pencapaian yang baik untuk saya secara pribadi, kata Cahya Supriyadi dilansir bolasport.com dari laman resmi I-League. Sementara itu, penampilan Cahya Supriyadi tersebut juga mengundang apresiasi langsung dari pelatih PSIM, Jan-Paul van Gastel. Pelatih asal Belanda itu meyakini kiper berusia 23 tahun itu memiliki masa depan yang cerah. Ada beberapa alasan yang mendasari penilaian tersebut. Selain tampil konsisten di Super League 2025-2026, keberhasilan Cahya Supriyadi menembus skuad Timnas Indonesia menjadi buktinya. Saya puas dengan performa Cahya. Ia masih muda dan terpilih masuk ke tim nasional, sehingga masa depannya sangat cerah, kata Van Gastel. Lebih lanjut, Van Gastel juga mengakui bahwa Cahya Supriyadi memang belum sempurna, tetapi pelatih asal Belanda itu menilai hal tersebut adalah sesuatu yang wajar. Cahya Supriyadi sejauh ini telah mencatatkan 27 penampilan di Super League 2025-2026. Pemain yang pernah memperkuat Persija itu sudah kebobolan 36 kali dari 27 penampilan. Cahya Supriyadi lalu mengukir 8 clean sheet. Tentu saja, pemain muda pasti pernah melakukan kesalahan dan mereka harus belajar dari hal tersebut. Ketika seorang penjaga gawang melakukan kesalahan, hal itu biasanya berujung pada gol bagi lawan. Tetapi ia harus belajar untuk menghadapinya, menjadikannya pelajaran dan terus melangkah maju. Perlahan-lahan ia menjadi lebih dewasa. Seperti yang saya katakan, melakukan kesalahan adalah bagian dari proses untuk menjadi versi dirinya yang lebih baik, ucap Van Gastel. Setelah sekian lama terpinggirkan dari skuad Garuda, Sadil Ramdhani akhirnya kembali mendapat kepercayaan membela Timnas Indonesia. Tak sendirian, bintang Persib Bandung ini dipanggil bersama dua rekannya, Mark Locke dan Tom Hai, untuk persiapan menuju Asian Championship 2026. Manajemen Persib Bandung memberikan kabar gembira untuk Bobotoh bahwa 3 pemain andalan tim mendapat panggilan ke Timnas Indonesia. Ketiga pemain tersebut yang mendapat panggilan ke Timnas Indonesia yakni Tom Hai, Mark Locke, dan Sadil Ramdhani. Hal ini disampaikan melalui keterangan resmi klub pada Minggu 26 April 2026. Manajemen Persib mengaku menerima surat dari PSSI pada tanggal 23 April 2026. Dalam surat bernomor 1819-317-4-2026 yang ditandatangani langsung oleh Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi itu, 3 pemain yakni Sadil Ramdhani, Tom Hai, dan Mark Locke dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan atau TC skuad Garuda.
3 pemain Persib memang dipanggil ke Timnas Indonesia untuk persiapan menuju Asian Championship 2026 ini. Namun, perhatian tertuju pada sosok Sadil Ramdhani yang sudah lama absen dari skuad Timnas Indonesia. Akan tetapi, kali ini ia mendapat panggilan untuk persiapan menuju ajang 2 tahunan yang dijadwalkan bergulir pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang. Sadil Ramdhani terakhir kali dipanggil ke Timnas Indonesia pada Januari 2024. Mantan pemain Sabah FC tersebut terakhir kali dipanggil era Sinteyong saat tim Merah Putih menjalani uji coba melawan Libya. Setelah itu, Sadil Ramdhani belum kembali dipanggil ke Timnas Indonesia, baik saat Sinteyong masih melatih skuad Garuda. Bahkan era Patrick Kluivert yang menggantikan Sinteyong pada Januari hingga Oktober 2025 lalu.